Siapa sih seorang Evi Anwar itu? Video ini akan bercerita tentang pengalaman saya menjadi kulit tani di 3 benua. Sebenarnya sih saya nggak pernah punya pengalaman buruh tani di Indonesia, karena di Indonesia tuh saya sebenarnya adalah mantan kulit tinta. Halo, ¿cómo están? Balik lagi ke Evi's Colombian Story barengan sama saya Evi, seorang anak Indonesia yang saat ini lagi tinggal di Kolombia. Buat yang baru datang ke sini, perkenalkan, nama saya Evi. Saya semenjak tahun 2016 sudah pindah ke Kolombia, dan YouTube channel ini berisikan tentang keseharian saya selama tinggal di Kolombia. Dan buat yang sering berkali-kali datang ke YouTube channel ini, terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk terus nonton video ini sampai selesai, karena dengan kalian menonton video ini sampai selesai, kalian sudah mendukung saya untuk terus bikin konten yang menarik. Mudah-mudahan menarik ya. Saya tuh baru ingat ya, ternyata YouTube channel saya itu isinya bukan sangat sih, agak kurang personal gitu. Kadang-kadang saya cuma menonjolkan daily vlog, tapi saya nggak ngasih tahu siapa sih saya ini sebenarnya. Oleh karena itu, di video kali ini saya bakalan ngasih tahu sedikit tentang siapakah saya. Saya adalah seorang mantan kulit tinta di ibu kota Jakarta, dan video ini akan bercerita tentang pengalaman saya menjadi kulit tani di 3 benua. Kuning. Pakai manis. Ya, itu bukan kaleng-kaleng, bukan cuma clickbait. Kalau saya itu pernah menjadi seorang kulit tani atau petani, buruh tani atau apalah namanya itu di 3 benua. Saya pernah menjadi volunteer di India. Dan saya pernah bekerja di Australia. Dan juga saya saat ini di Kolombia, saya adalah seorang pemilik lahan. Jadi nggak bohong dong kalau saya bilang saya pernah bekerja, saya menjadi kulit tani di 3 benua. Sebenarnya sih saya nggak pernah punya pengalaman buruh tani di Indonesia, karena di Indonesia tuh saya sebenarnya adalah mantan kulit tinta. Jadi semuanya tuh berawal dari waktu saya SMA. Saya tuh pengen jadi seorang jurnalis. Waktu kelas 3 SMA itu kan udah ada penjurusan tuh. Saya waktu itu sebenarnya milihnya jurusan IPA. Entah kenapa saya milih jurusan IPA, kalau nggak salah tuh dulu karena ingin masuk Fakultas Kehutanan di IPB. Tapi pas menjelang akhir tahun pelajaran gitu, saya mikir kok kayaknya saya pengen jadi wartawan ya. Penyebabnya adalah saat itu lagi ramai penyelenggaraan Piala Thomas dan Uber atau Indonesia Open gitu ya di Jakarta. Nah jadi tuh saya mikir, wah kayaknya seru nih kalau saya jadi wartawan, saya bisa nonton pertandingan olahraga gratis gitu. Jadi memang semenjak saya umur belasan tahun, saya selalu orang yang oportunis gitu. Jadi apapun kesempatannya kalau bisa saya ambil gitu. Dan oleh karena itu saya milih Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi karena saya sebelumnya IPA, kalau Fakultas Ilmu Komunikasi kan di IPS. Makanya waktu UMPTN saya tuh milih aduh manis. Ya ampun. Maaf ya digangguin. Udah sana mainnya. Iya, jadi saya tuh milih penjurusan apa mata studi IPS campuran. Jadi kalau campuran itu saya bisa milih 3 jurusan, bisa milih 2 jurusan IPA dan 1 jurusan IPS di perguruan tinggi negeri, atau
sebaliknya. Saat itu saya pilih 2 fakultas ilmu komunikasi, yang satu di UI dan satu lagi di Unpad. Dan satu lagi adalah fakultas apa ya? Kehutanan atau pertanian, lupa, pokoknya di Unpad juga. Akhirnya saya malah keterimanya di Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad. Ya udah, saya kuliah di situ dan akhirnya saya lulus. Dan setelah lulus akhirnya ya saya langsung jadi wartawan gitu. Tapi waktu itu saya jadi wartawan untuk sebuah media internal gitu, di sebuah agensi yang bekerja untuk perusahaan lain, dan kami membantu membuatkan majalah, tabloid, kalau nggak salah waktu itu adalah majalah dan tabloid. Ya sudah, itu tahun pertama saya sebagai fresh graduate. Saya sudah bekerja di bidang yang saya pelajari di masa kuliah. Lalu 1,5 tahun kemudian, saya pindah kerja. Saya pindah ke sebuah media cetak, sebuah surat kabar, dan saya di situ bertahan selama 3 tahun. Yang lucunya kan saya mau jadi jurnalis olahraga ya. Nah, selama berapa tahun ya? 5 tahun saya berkecimpung di dunia tulis menulis itu, saya nggak pernah sekalipun jadi wartawan olahraga. Karena apa ya, pas sudah menjadi wartawan itu ternyata mau memanfaatkan titel wartawan untuk mendapatkan kemudahan nonton pertandingan olahraga gratis itu kayaknya agak kurang nyaman gitu ya. Jadinya ya udah, cita-cita menjadi wartawan olahraga pun pupus. Dan setelah 5 tahun itu juga saya merasa jenuh gitu, bekerja di bidang yang sama, tinggal di kota yang sama, terus ketemunya ya nggak ketemu orang-orang yang sama juga sih. Sebenarnya saya menyukai pekerjaan itu, cuma kayaknya 5 tahun itu sudah cukup ya untuk berkecimpung di suasana dan bidang pekerjaan yang sama gitu, dan saya butuh suasana baru. Dan akhirnya saya memutuskan untuk resign, dan saat itulah tahun 2014 berakhir juga status saya sebagai seorang kuli tinta. Nah, setelah status itu berganti, selesai, saya memulai status baru gitu, sebagai seorang kuli tani di India, terus juga di Australia, dan juga akhirnya sekarang di Kolombia. Nah, seperti apa sih kegiatan saya sebagai seorang kuli tani di 3 benua itu? Tungguin di video berikutnya ya, saya bakalan jelasin satu-satu di masing-masing negara. Oke, sekian dulu video dari saya kali ini. Kalau teman-teman suka sama video ini, tolong kasih like. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa, boleh kasih dislike, tapi kasih komentar dulu kenapa kalian nggak suka. Dan kalau emang kalian pengen tahu cerita lebih lanjut tentang Kolombia atau tentang kehidupan saya sebelumnya di Jakarta sebagai seorang kuli tinta, sebagai seorang wartawan, boleh juga taruh di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram saya, Evi di Kolombia. Oke, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Ciao.